Pemirsa, polisi memburu pelaku pembacokan jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Ya, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Satreskrim Polres Grobogan telah memeriksa 8 orang saksi untuk mendalami kasus pembacokan terhadap jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi juga mengamankan seluruh barang bukti, seperti sepeda motor korban serta baju yang digunakan korban saat dianiaya pelaku. Rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP juga telah dibawa Satreskrim Polres Grobogan. Kepolisian telah melakukan analisa terhadap rekaman CCTV, namun hingga kini belum menemui titik terang. Polisi sudah mendapatkan informasi bahwa pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor, namun motif pelaku masih diselidiki. Sampai dengan saat ini, saksi yang kita lakukan pemeriksaan sejumlah 8 orang. Kemudian kita melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kami juga melakukan analisa terkait CCTV yang berada di sekitaran TKP. Namun sejauh ini dari analisa CCTV tersebut belum ada yang mengarah langsung pada tindakan atau terjadinya tindak pidana tersebut. Namun tim sedang berusaha untuk mencari yang menjadi pelaku yang harus bertanggung jawab sehingga membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Berdasarkan analisa pemeriksaan terhadap korban mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam. Saat ini korban tengah menjalani pemulihan di Semarang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, tertangkap basah saat beraksi di sebuah warung makan di Menteng, Jakarta Pusat. Seorang pencuri dengan modus geser tas babak belur dihakimi warga. Pria pelaku pencurian dengan modus geser tas berhasil ditangkap korbannya sendiri saat mencoba kabur di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi heroik korban memancing warga untuk memberikan bogem mentah ke pelaku. Petugas keamanan yang ada di sekitar lokasi langsung mengamankan pelaku ke pos security. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke Polsek Metro Menteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pemirsa, 2 pria ditangkap polisi karena terlibat kasus begal bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepada polisi, mereka mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk pesta sabu. Tim Jatantras Polrestabes Makassar meringkus 2 dari 5 pelaku begal bersenjata tajam hingga panah busur terhadap 3 mahasiswa di Jalan Teguh Umar 12, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dan penadah diringkus di rumahnya tidak jauh dari lokasi pembegalan. 2 bilah parang disita polisi usai menggeledah rumah pelaku lainnya, namun pelaku tidak berada di lokasi. Sebelumnya 5 pelaku membegal korban yang sedang berjalan kaki sepulang dari warung. Mereka mengadang hingga menggiring korbannya masuk ke dalam gang. 1 unit ponsel beserta barang lainnya dibawa kabur pelaku. Hasil interogasi polisi, 1 pelaku merupakan residivis kasus serupa yang kerap beraksi di Kecamatan Talo. Para pelaku menyasar warga yang berjalan di tengah malam, bahkan supir truk yang tengah beristirahat. Pelaku melakukan aksinya itu bersama dengan rekan lainnya yang menggunakan busur dan parang. Informasinya ada juga TKP lain dan salah satu pelaku yang dilakukan dan dengan aksi serupa. Untuk TKP lainnya dari interogasi bahwa pelaku tersebut sudah kerap kali melakukan aksi begal bersama rekan-rekannya di wilayah. Akibat perbuatan pelaku kini mendekam di Mako Polrestabes Makassar. Sementara polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang buron. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus pelaku perampokan sadis di kawasan Banoa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bersama seorang temannya, pelaku melukai korban hingga kritis. Nggak periksa juga HP-nya yang lain, istrinya, keluarganya. Petugas gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Bantaeng meringkus seorang pria pelaku perampokan di rumahnya di kawasan Parang, Banoa,
Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku tidak dapat mengelak dan menangis histeris saat hendak dibawa petugas. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku diajak rekannya yang telah ditangkap terlebih dahulu. Rekan pelaku mengajak untuk membunuh dan merampok korban dengan iming-iming uang sebesar 1 juta rupiah. Atas kejadian ini, korban sempat mengalami kritis dan dirawat di rumah sakit setempat di Kabupaten Bantaeng. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Bantaeng guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, 3 pelaku pencurian spesialis bobol rumah ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di 2 lokasi berbeda. Pelaku mengaku sudah beraksi di 7 TKP dengan bermodus membobol rumah warga pada malam hari dan mengambil barang-barang berharga. Setelah mengantongi identitas dan keberadaan pelaku, polisi bergerak cepat dan menggerebek sebuah rumah kontrakan di daerah Jondul Rawang, Kota Padang yang disinyalir tempat tinggal pelaku. Pelaku yang bernama Sandi akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Polisi melakukan pengembangan ke tempat tinggal rekan pelaku lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi. Ketiga pelaku ini merupakan pencurian spesialis bobol rumah yang selama ini meresahkan warga. Dari tangan ketiga pelaku, polisi turut menyita 3 unit ponsel hasil curian. Kepada petugas, pelaku mengaku sudah beraksi di 7 TKP di wilayah Padang Selatan dengan mencuri belasan unit HP. Untuk ketiga tersangka masih kita lakukan pengembangan dan kita masih mengejar BB-BB yang telah diambil oleh ketiga orang pelaku. Hasil interogasi terakhir kita untuk ketiga pelaku mengakui ada sekitar 7 buah rumah yang telah disantaroni oleh ketiga pelaku tersebut. Bersama barang bukti, ketiga pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, rumah keluarga Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dunia dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi karena kedua orang tuanya menjalani perawatan medis. Menurut kerabat, Raya kerap bermain di lantai tanah di kolong rumah panggung milik orang tuanya sejak berusia 2 tahun. Nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Rumah panggung berukuran 4x2 di Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang menjadi tempat tinggal Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi. Orang tua Raya, Udin dan Endah, kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa di Cimahi, Bandung. Menurut kerabat, di lantai tanah atau di kolong rumah panggung inilah Raya biasa bermain bersama anak-anak seumurannya. Kerabat juga mengungkap, meski sering diobati ke posyandu setempat, Raya tidak diketahui cacingan, hanya gangguan paru-paru yang dideritanya sejak usia 2 tahun. Keadaannya keadaan nggak seperti anak pada umumnya. Emang ada kelainan dari bayi, jalannya juga baru-baru ya. Emang suka di tanah, di rumah juga emang kesehariannya di tanah kan itu kata orang tua anteng gitu. Emang suka cerik gitu. Hoyongna ameng gitu, kadang ke atas main. Kadang emang suka main di tanah, main ke kolong. Raya meninggal dunia usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Nah,
ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan.